Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Glo Muda dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita memasuki pekan biasa ke-26, sahabatku. Pada hari Minggu ini, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, menimba, berefleksi dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat Glo Muda dan sahabat-sahabatku semuanya, bacaan seperti ini tidak boleh disalahartikan ya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tidak berarti semua orang kaya akan masuk neraka loh, atau sebaliknya, yang miskin akan masuk surga, sahabatku.
Sahabatku yang terkasih, firman Tuhan tentang orang kaya dan Lazarus adalah perumpamaan sahabatku yang digunakan untuk mengilustrasikan kehidupan manusia yang berakibat pada kehidupan selanjutnya sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, pada akhir firman Tuhan tadi, kita mengetahui bahwa orang kaya menyimbolkan orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sahabatku. Hidup dalam kesenangan karena dosa-dosanya dan tidak peduli dengan hidupnya di masa mendatang sahabatku. Sahabatku yang terkasih, akibat hidup dalam kegembiraan semu itu, ia diganjar dengan hukuman abadi di neraka. Sahabatku yang terkasih, dari satu sisi Lazarus miskin dan menderita karena menjalankan perintah Allah sahabatku, menghindari kesenangan dosa dan setia memanggul salib. Maka ia bersuka cita dalam keabadian setelah kematiannya sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita bisa menjadi orang kaya loh ataupun Lazarus selama hidup di dunia ini sahabatku. Kehendak bebas kita membuat kita bisa memilih kesenangan dosa atau salib penderitaan sahabatku. Masing-masing dari pilihan kita memiliki muaranya masing-masing sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, perlu kita ingat bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara sahabatku. Begitupun kesenangan ataupun penderitaannya sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kita sungguh diajak untuk selalu memilih salib daripada dosa, tetapi bukan berarti sengaja membuat diri menderita sahabatku. Hal itu tentulah tidak tepat sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kebahagiaan yang kita kejar adalah sukacita abadi, yakni hidup bersatu dengan Allah sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kami selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sehingga kami sungguh-sungguh mengupayakan hidup seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuntunlah kami untuk selalu taat pada rencana dan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Berefleksi, menimba lebih dalam sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, kita semakin berani mengupayakan hidup kita menjadi semakin berkat sahabatku. Sahabatku yang terkasih, lewat apa yang kita punya, lewat kekayaan kita, menjadi saluran berkat. Lewat ilmu kita, menjadi saluran berkat juga sahabatku. Maka sahabatku, apapun yang kita miliki, sedikit apa yang kita miliki, jadikan itu semua untuk menjadi saluran berkat. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.